Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarmila. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman transgenik. Apa itu transgenik? Transgenik adalah tanaman yang telah direkayasa bentuk maupun kualitasnya melalui penyisipan gen atau DNA binatang, bakteri, mikroba, atau virus untuk tujuan tertentu. Organisme transgenik adalah organisme yang mendapat pindahan gen dari organisme lain. Gen yang ditransfer dapat berasal dari jenis atau spesies lain seperti bakteri, virus, hewan, atau tanaman lain. Aplikasi tanaman transgenik. Beberapa tanaman transgenik telah diaplikasikan untuk menghasilkan 3 macam sifat unggul, yaitu
tahan hama, tahan herbisida, dan buah yang dihasilkan tidak mudah busuk. Tanaman jagung dan kapas transgenik dengan sifat tahan hama telah diproduksi secara massal dan dipasarkan di dunia. Gen AC yang banyak digunakan untuk sifat resistensi hama ini adalah gen penyandi toksin Bt dari bakteri Bacillus thuringiensis. Sejak tahun 1996, Monsanto, salah satu perusahaan multinasional di bidang bioteknologi, telah menjual benih kapas transgenik dengan merek dagang Bollgard. Tanaman kedelai dan canola dengan sifat tahan herbisida juga telah dijual ke berbagai negara, termasuk Indonesia dengan merek Roundup Ready. Tanaman tomat transgenik dengan sifat pematangan buah diperlambat pernah diproduksi oleh Carlsgeno pada tahun 1994 dan dipasarkan di Amerika Serikat dengan merek Flash Sharp. Biasanya tanaman tomat alami dipanen dalam keadaan masih hijau dan belum matang, kemudian disemprot dengan gas etilen untuk membuat buah matang dan berwarna merah, namun rasa tomat yang dihasilkan umumnya kurang terasa. Tujuan pembuatan tomat transgenik tersebut adalah untuk memperpanjang masa simpan dan menghindari pembusukan buah selama transportasi dari lahan penanaman ke tempat penjualan. Beberapa keuntungan tanaman transgenik. Yang pertama, tahan terhadap serangan hama. Salah satu kelebihan penerapan transgenik adalah dikarenakan tanaman akan menjadi lebih kuat dari serangan hama. Hal ini tentu memberikan keuntungan kepada para petani karena bisa mendapat hasil panen yang optimal. Seperti yang diketahui bahwa hama adalah salah satu ancaman terburuk untuk tanaman. Bukan hanya bisa mengurangi hasil panen, tapi tanaman juga bisa terancam gagal panen. Selain itu, penggunaan pestisida pada tanaman juga berkurang drastis. Kedua, tahan terhadap kondisi lingkungan. Karena jenis tanaman ini akan memiliki daya tahan yang lebih kuat dibanding dengan tanaman asli. Transgenik dapat bertahan hidup meskipun di tengah cuaca ekstrim. Rekayasa gen pada tanaman ini telah menghasilkan tanaman yang handal menghadapi faktor alam yang berubah-ubah. 3. Hasil panen melimpah. Pada penerapan teknik tanaman transgenik, petani juga akan mendapat keuntungan berupa hasil panen yang melimpah ruah. Hal ini dikarenakan pemindahan gen dapat meningkatkan kualitas tanaman sehingga menjadi lebih produktif lagi. Tentunya ini akan membawa keuntungan finansial bagi petani yang menanam tanaman transgenik. Keempat, menghasilkan zat tertentu. Bukan hanya tahan terhadap serangan hama, tanaman transgenik juga bisa digunakan untuk menghasilkan zat atau senyawa tertentu. Bukti real dari penghasilan zat ini adalah terciptanya jenis baru bernama gold rich, yaitu padi dengan bulir berwarna keemasan. Dan yang lebih mengesankan adalah bahwa gold rich ini berhasil mengatasi defisiensi vitamin A yang banyak menyerang anak-anak di wilayah tropis. Kerugian tanaman transgenik. Yang pertama, risiko gangguan kesehatan. Salah satu dampak negatif yang paling ditakuti dengan dibudidayakannya tanaman transgenik adalah menyebabkan risiko gangguan kesehatan, seperti yang telah dijelaskan dalam berbagai riset bahwa gen marker yang ada dalam tanaman bisa ditransfer ke organisme yang lain seperti virus dan bakteri. Kedua, musnahnya tumbuhan asli. Dengan semakin berkembangnya budidaya tanaman transgenik, maka bisa mengancam populasi tumbuhan asli. Alasannya sederhana saja, jenis transgenik
ini memiliki kualitas yang lebih unggul dalam hal kualitas dan hasil. Padahal sejatinya musnahnya suatu spesies asli dapat mengganggu